Safi Saleh dari Singapura untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Fadhal Ustaz. شكرا الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فيما أنت من ذكرها ربك منتهاها. ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إنهم يوم يرونها يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على رسول على رسول اللهم صل على Terima kasih banyak, syukran katsira kita haturkan kepada Ustaz Safi Saleh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa mencatat beliau sebagai orang-orang yang selalu berbuat baik. Nanti akan berakhir juga dengan kebaikan. Amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan terus-menerus membaca Al-Quran,
Allah Amin. SWT memudahkan kehidupan kita, terutama nanti pada menjelang kita berpisah dengan kehidupan dunia, sehingga kita berakhir dengan kebaikan, dan malaikat yang diutus kepada kita juga adalah malaikat yang perlakukan kita dengan lemah lembut. Amin. Amin. Jemaah sekalian, kita teruskan surat An-Naziat, surat yang ke-79. An-Naziat artinya malaikat pencabut nyawa. Kalau disambung dengan gharqa, pencabut nyawa dengan keras. Wan-naziati an-naziati gharqa, wan-nashitati nashta. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut dengan kasar, keras, dan demi pencabut nyawa, malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Surat ini surat yang turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, jumlahnya 46 ayat. Dan tadi kita sudah selesai mentadarusi sampai ayat yang ke-46. Jadi insya Allah sebentar atau besok pagi kita akan mulai dengan surat baru, yaitu surat Abasa. Kita teruskan atau kita tadabburi bagian-bagian terakhir daripada surat ini, surat An-Naziat. Ini masih gambaran kita suasana Ramadan, karena di ayat 40 terakhir kita bahas adalah kebalikan daripada ayat 38-39. Di ayat-ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Jadi adapun orang-orang yang tagha, memiliki penyakit keakuan, maka kemudian kerjanya hanyalah mengikuti mencari dunia saja dan tidak pernah menganggap dunia itu sebagai jembatan untuk menuju kepada akhirat. Maka Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahim, neraka jahanamlah tempat tinggal mereka. Tentu kita berlindung dari Allah SWT dari keadaan seperti ini. Togo itu adalah bentuk madi, namanya kata kerja madi, fi'il madi. Kalau dia dirubah menjadi isim atau kata benda menjadi togut, seperti yang kita temukan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, ketika Allah berfirman, La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi di situ dikatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Agama itu berkaitan dengan hati nurani, pilihan pribadi secara personal. Apa sebabnya? Karena sudah jelas antara yang benar dan yang salah. Jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok, gelap dan terang, itu jelas perbedaannya. Maka dikatakan di situ supaya orang bisa memilih kebenaran, maka mulai daripada mengingkari togut yang ada pada jiwanya. Jadi di situ dikatakan siapa mengingkari togut, artinya bahwa coba melawan togut yang ada pada jiwanya, maka kemudian baru bisa beriman dengan benar. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Jadi siapa yang mengingkari togut, ataukah togut itu tidak boleh masuk dalam jiwanya, lalu kemudian beriman kepada Allah, barulah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barulah orang itu berpegang teguh kepada tali yang tidak akan pernah putus. Tali yang menghubungkan dirinya dengan para wali Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang disebut dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian serbagian disebut dengan tagut. Tapi kalau bentuk fi'il madinya namanya tagha. Kalau bentuk mudhari'nya ya tagha. Nah, di dalam surat ini yang kita bahas, surat An-Naziat, ayat sebelumnya dikatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Sebaliknya, kebalikannya adalah ini. Wa amma man khafa maqam rabbih. Adapun orang-orang yang khafah, takut kepada maqam rabbih. Maqam ini secara bahasa artinya kedudukan, derajat, tingkatan. Jadi bisa kita sebut dengan maqam ilahiyah, maqam rububiyah. Apa sebabnya? Sudah mencapai tingkat maqam rabbih. Artinya siapa yang takut untuk tidak sampai kepada makam Tuhannya, tidak sampai liqa dengan Rabbnya,
maka yang harus dilakukan adalah wanahan nafsa anil hawa, yaitu mampu menahan, membentengi nafsnya, dirinya. Inilah hakikat diri kita, nafs kita. Wanahan nafs dari mana? Anil hawa, dari al-hawa. Jadi wanahan nafs anil hawa, maka kemudian fa'innal jannata hiyal ma'wa. Maka fa'innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya adalah surga, taman yang indah seperti ini kita lihat. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Jadi syaratnya untuk sampai pada al-jannatu hiyal ma'wa adalah menahan diri tadi dari hawa nafsu. Jadi kita lihat bahwa sekalian kan dua macam nih. Yang pertama tadi fa'amma man tagha wa ataral hayatad dunya fa innal jahimah hiyal ma'wa. Inilah yang juga dikirimkan malaikat pencabut nyawa yang keras tadinya, yaitu wan nazi'ati gharqa. Sebaliknya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Inilah yang kemudian dikirimkan oleh Allah malaikat pencabut nyawa yang disebut dengan wan nasyitati nashta. Yang pertama wan nazi'ati gharqa adalah orang yang Allah berkata kepadanya, yang malaikat berkata kepadanya pada saat dicabut nyawanya, akhriju anfusakum marwazuku adzabal hun, rasakanlah adab yang menghinakan. Sebaliknya kalau dia termasuk wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka malaikat an-nasyitat tadi, an-nasyitati nashta, itu berkata kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita kejar Bapak Ibu jemaah sekalian. Yaitu ketika pada saatnya nanti tiba masa kita, tiba waktu kita, tiba momen ketika kita harus meninggalkan semuanya, maka semoga yang Allah kirim kepada kita adalah an-nasyitati nashta, yaitu malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, yang berkata kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, lalu bergabunglah bersama dengan hamba-hambaku yang masuk kategori insan kamil, lalu masuklah ke dalam surgaku. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi sama tadi dikatakan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai dua. Ini adalah hampir penghabisan daripada surat An-Nazi'at. Lalu kemudian 42 sampai 46, jadi ada 5 ayat, itu berbicara tentang hari kiamat. Di masyarakat kita selalu saja ada yang ingin mengetahui hari kiamat itu, tanda-tandanya apa dan sebagainya. Dan ini bukan terjadi sekarang saja, tapi terjadi juga pada zaman Nabi Muhammad kita. Ini pertanyaan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada Muhammad, anis sa'ati, tentang as-sa'ah. Sa'ah di sini bisa bermakna hari kematian masing-masing, bisa juga bermakna hari kiamat. Tapi kita artikan di sini hari kiamat. Ya, kiamat besar. Kalau bisa juga kiamat kecil, namanya kiamat sugro. Artinya banyak juga orang yang ingin mengetahui apa tanda-tandanya kalau saya sudah akan mati, meninggal dunia. Kapan datangnya? Ayyana mursaha. Apa tandanya? Kapan datangnya? Apa ciri-cirinya? Apabila kiamat itu sudah akan datang, baik kiamat kecil, kematian salah seorang di antara kita, ataupun kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta ini. Mereka bertanya seperti ini, yas'alunaka anissa, dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Yas'alunaka anissa ayyana mursaha. Dan jemaah sekalian berbahagia, ya, Allah berfirman seperti ini. Coba kita lihat. Ya. Jadi yas'alunaka anissa ayyana mursaha. Kita camkan tadi. Jadi mereka bertanya, sampai sekarang pertanyaan itu ada. Yas'alunaka anissa, mereka bertanya kepada Muhammad tentang as-sa'ah.
tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan datangnya. Maka kemudian Allah berfirman, bayangkan dulu Pak sekalian gambar di atas ini, kita semuanya kembali kepada Allah seperti contoh ilustrasi ini. Jadi ilustrasi ini berputar, semuanya kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah. Jadi semuanya berputar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lihat di dalam gambar kita. Fima anta min dzikraha. Jadi sini katakan fima anta min dzikraha. Ya. Jadi fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutnya? Jadi fima anta. Jadi secara bahasa kita artikan untuk apa sih kira-kira gitulah jemaah sekalian. Untuk apa? Ya, kita jemaah sekalian keluar dari sini. Keluar dulu sebentar ya. Ya, ini kita masuk lagi. Ayo sekalian, jadi untuk apa kata ayat ini? Fima anta min zikraha. Ya. Allah bertanya untuk apa? Jadi apa maksudnya fima anta min zikraha? Untuk apa mengetahuinya, kira-kira kurang lebih begitulah. Fima anta min zikraha. Jadi kalau ada yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat, ini jawaban juga ini tepat. Yaitu untuk apa? Kapan kira-kira saya meninggal dunia? Atau apa tandanya? Untuk apa? Ya. Fima anta min dzikraha. Secara bahasa, fima anta min dzikraha, untuk apa engkau mengetahui? Untuk apa engkau, saya kata Nabi, menyebutkan waktunya? Apa gunanya? Ya. Toh semuanya kita ila rabbika muntaha. Mau tahu atau tidak tahu masanya, begitu kiamat datang, begitu kematian datang, semuanya kita akan dikembalikan ila rabbika muntaha, kepada Allah lah kita semuanya akan dikembalikan. Jadi ila rabbika muntaha, tidak ada yang tidak akan kembali ke sana. Kesudahan kita semuanya adalah seperti tadi gambar ilustrasi kita. Fima anta min zikra ila rabbika muntaha, kepada Allah lah kita akan berakhir. Nah, tetapi jemaah sekalian, di masyarakat kita ini, di antara yang sering banyak disukai orang adalah pembahasan tentang tanda-tanda dari kiamat. Ini kan lucu sebetulnya sekarang. Karena ceramah-ceramah keagamaan, tapi temanya adalah tanda-tanda dari kiamat. Sedangkan ayat ini mengatakan untuk apa? Jadi ayat ini menjelaskan sebetulnya tidak ada gunanya mengetahui hari kiamat. Apa sebabnya? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri kembali kepada Allah. Karena cepat atau lambat, suka atau tidak suka, ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ila rabbika muntaha. Jadi datang atau tidak datang hari esok atau lusa, tetap kita akan kembali kepada Allah. Jadi harusnya sekarang karena ila rabbika muntaha, harusnya kita memperbaiki hubungan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan ma'rifat, mengenal Dia dengan sebenar-benarnya. Kalau kita sudah mengenalnya Dia dengan sebenar-benarnya, tanpa menunggu kematian pun sudah terasa sangat nikmat. Apa sebabnya? Karena apabila jiwa mengenal Dia dengan benar, jiwa mempunyai ilmu yang sempurna tentang Dia, maka terjadilah kesatuan antara jiwa yang mengetahui dengan Rabb, dengan Tuhan yang diketahui. Terjadi ittihadul alim wal ma'lum. Terjadi kesatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Dan itu adalah kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki. Jadi oleh sebab itulah untuk apa kalian mengetahui kalau toh tidak ada persiapan. Kalau dia katakan, kalau saya sudah tahu baru bersiap. Nah, kenapa tidak dari sekarang saja mempersiapkan diri? Apa sebabnya persiapan diri itu sebetulnya bukan hanya untuk kematian, tetapi untuk berjumpa dengan Allah, liqa rabbih. Apa sebabnya? Karena tadi seperti kita lihat semuanya kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, makanya jemaah sekalian dengan ayat-ayat seperti ini menjadi tanda tanya sebuah hadis yang dianggap itu adalah dari apa namanya? Dari Nabi. Coba kita lihat hadisnya di sini ya ini. Jadi kita lihat hadisnya dulu, kita bersihkan ya. Nah, jadi jemaah sekalian di sini ada hadis nih ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara. Tidak akan terjadi, la taqumus sa'at, tidak akan terjadi ya saat tadi ya selalunya kan saat. Hatta ta'uda ardul arabi, sampai
bumi Arab, ini tanah Arab kembali menjadi murujan, kembali murujan, kembali hijau lagi, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, wa anhara dan sungai-sungai. Jadi murujan wa anhara. Nah, maka begitu Arab sekarang pada hijau karena hujan sering turun, maka kemudian orang mengaitkannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, kalau memang Nabi menyampaikan ini, maka berarti bertentangan dengan ayat tadi. Karena pada saat tadi yas'alunaka, kaknya kan kepada Nabi. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Justru Nabi disuruh berkata, fima anta min dzikra, untuk apa? Apa gunanya? Toh, tahu atau tidak tahu hari kiamat, tetap ila rabbika muntahaha. Atau di tempat lain dikatakan, wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Ila rabbika farghab. Jadi kepada Tuhanmu lah kamu akan selesai. Kita semuanya akan habis di sana, akan sampai di sana. Jadi harusnya jemaah sekalian, kalau hamba yang baik tidak perlu menunggu kapan kembalinya. Apa sebabnya? Kerinduan dan perjumpaan itu harus selalu terjadi. Apalagi Allah itu tidak seperti benda-benda. Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kita mau berjumpa harus diatur karena ada jarak. Kita harus janjian jam berapa, hari apa. Kalau Allah tidak perlu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga kapanpun, dalam kondisi apapun, kita bisa menjumpai dia. Jadi kalau ada yang bertanya kapan terjadinya hari kiamat atau kematian, sebetulnya tanpa mereka sadari, dalam dirinya tidak ada upaya untuk berjumpa dengan Tuhannya sampai menunggu tanda-tanda datangnya kiamat. Maka oleh sebab itulah hadis yang kita angkat ini adalah menjadi tanda tanya besar. Ya. Nah, jadi Allah mengatakan fima anta min dzikraha. Ya. Untuk apa menyebutkan waktunya? To ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhan mula kamu akan dikembalikan. Dan kita semuanya di sisi Tuhan itu cuma sebentar saja, ya, cuma sebentar. Nanti kita lihat bahwa kita hidup di dunia ini ibarat satu malam saja, atau di tempat lain dikatakan setengah hari atau satu hari saja. Kita nanti akan lihat ayat-ayat yang berkenaan dengan ini. Innama anta munziru may yakhshaha. Nah, inilah dia. Jadi berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan bahwa bukan wewenang kamu Muhammad, bukan tugas kamu Muhammad menyampaikan kepada mereka kapan terjadinya hari kiamat. Maka hadis dari Abu Hurairah tadinya itu kalau kita lihat kok bermasalah dengan ayat ini. Karena Allah sendiri Nabi sendiri di sini dibicarai ataukah berdialog dengan Allah di sini. Allah berkata, wahai Muhammad, innama anta mundziru may yakhsha. Kamu bukan datang untuk menyampaikan kapan hari kiamat. Hanya saja, ini penggunaan kata hanya saja menunjukkan tidak ada tugas lainnya Nabi. Kecuali anta, kamu adalah munzir, hanya pemberi peringatan. Jadi Nabi datang bukan pemberi kabar kapan kita si A si B mati, kapan alam semesta hancur, bukan itu, karena itu tidak berpengaruh bagi jiwa manusia. Yang berpengaruh pada jiwa manusia adalah memberi peringatan bahwa dirinya itu, manusia itu adalah tercipta. Dan karena dia tercipta, maka punya pencipta. Maka penciptaan yang bagus adalah yang selalu berkomunikasi, berhubungan terus-menerus dengan penciptanya. Jadi, innama, hanya saja anta, engkau Muhammad, munzirun, hanyalah munzir, pemberi peringatan saja. Dan itu juga tidak bisa dipaksakan kepada semua orang, kecuali may yakhsha, kecuali kepada yang takut saja nih. Kepada yang takut saya, may yakhsha. Dan ini juga dilakukan tadi Nabi Musa kepada Fir'aun. Kita sudah lewati dialog Nabi Musa dengan Fir'aun. Ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun, dia berkata, halaka ila antadzakka wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kan begitu. Wahai Fir'aun, adakah keinginan dalam dirimu untuk bersatu dengan Tuhan? Untuk merindu kepada Rabb? Kalau ada, maka saya siap untuk menggait, membimbing kamu untuk sampai ke sana. Halaka ila rabbika. Apakah ada keinginan kamu untuk sampai kepada Rabbmu? Halaka ila rabbika.
Apakah ada keinginan untuk sampai kepada Tuhanmu? Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Halaka ila rabbika apakah kamu memiliki keinginan untuk antazakka, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mensucikan, untuk membuat jiwa kamu bisa menyaksikan kebesaran Allah. Kalau ada wahdiyaka ila rabbika, saya siap menggait kamu untuk sampai kepada Tuhan. Nah, justru Fir'aun di situ marah karena menganggap dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi kalau kita lihat di sini, innama anta munziru may yakhshaha. Jadi bahwa Nabi Muhammad kita pun, ini Nabi Muhammad pun adalah hanya memberi peringatan kepada siapa yang takut kepada Tuhan. Jadi yang mau silakan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Toh kita semuanya akan mati, toh semuanya kita akan meninggal dunia, dan toh semuanya akan bertanggung jawab di hadapan Robnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebabnya agama tidak ada kepentingannya untuk dipaksakan. Apalagi sampai atas nama agama mengebom orang. Itu namanya bukan lagi maksakan, super memaksakan. Orang yang dianggap berbeda dengan kita harus dibom, harus diusir, harus dibakar rumahnya. Ini bukan cara-cara kenabian. Ini bukan cara-cara Al-Quran. Ini jelas-jelas punya agenda-agenda tersembunyi. Ini adalah upaya untuk menghancurkan komunitas umat Islam. Dan terbukti negara-negara umat Islam yang menganut seperti ini hancur berantakan. Dan siapa yang paling diuntungkan dalam hancur berantakan? Ya negara-negara besar. Karena mereka masuk mencuri minyak-minyak mereka. Jadi sebagian orang berjubah agama itu hanya dipakai oleh mereka. Dipakai oleh negara-negara besar untuk mengacau negaranya sendiri. Makanya kita lihat negara yang dikacau adalah negara-negara yang kaya, yang minyaknya banyak, seperti Irak, seperti Syria, seperti Libya. Kenapa? Karena ada minyaknya di sana. Ada penghasilan yang bisa didapatkan di sana. Nah inilah jemaah sekalian berbahagia. Jadi harus kita camkan, Nabi Muhammad hanya peringatan. Jadi kalau sudah ada upaya-upaya dari apapun bentuknya, entah itu menggunakan kopiah, entah menggunakan jubah, entah menggunakan jenggot yang panjang, entah menggunakan simbol apapun juga terkait dengan agama, kalau sifatnya memaksa, itu pasti bukanlah dari Al-Quran. Itu pasti bukan dari Islam. Karena Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini jelas-jelas memberikan batasan kepada Nabi. Wahai Muhammad, hanya saja kamu hanyalah pemberi peringatan. Innama anta munzirun. Kamu hanyalah pemberi peringatan. Dan pemberi peringatan ini pun dibatasi man pada orang yang yakhsyah, yang mau takut kepadanya. Jadi bukan kepada semua orang. Artinya hakikatnya kepada semua orang, tetapi terutama kepada mereka yang takut kepada Tuhannya. Artinya bahwa ajaran agama ini cocok untuk seluruh manusia, hudal linnas. Tetapi yang Nabi ditugaskan terutama berdialog dengannya adalah may yakhsyaha, yang takut kepada Tuhannya. Seperti juga di dalam surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi. La ikraha fiddin, tidak boleh ada paksa dalam agama. Kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Telah jelas antara yang jalan yang rasional dan yang irasional. Di tempat lain dikatakan Nabi Muhammad itu adalah basyiran wa nadira, yaitu hanya pemberi kabar gembira dan peringatan saja. Tidak lebih daripada itu. Kalau Bapak Ibu sekalian kita menganut ajaran agama seperti yang diajarkan Al-Quran ini, maka sebetulnya penganut agama-agama yang berbeda bisa hidup berdampingan, harmoni, damai. Apa sebabnya? Kan tidak saling memaksakan. Agama hanya untuk dipelajari masing-masing pribadi. Lalu kemudian bermuamalah. Apa artinya bermuamalah? Saling bantu-membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Di situ namanya muamalah, amal soleh. Dengan siapapun juga. Tetapi berkaitan dengan keyakinan kita adalah merupakan tanggung jawab kita masing-masing. Karena toh nanti di hadapan Allah SWT bertanggung jawab. Kita sudah simpulkan di sini bahwa kalau berkaitan dengan amal soleh itu adalah kita harus inklusif. Tapi kalau berkaitan dengan akidah kita eksklusif namanya. Kepentingan dari kita. Tapi kalau dengan amal soleh kita bisa hidup berbangsa, bernegara, kita bisa naik pesawat, kita bisa naik mobil atau kereta umum atau ke MRT bersama siapa? Bersama siapa saja. Apapun agama dan keyakinannya. Karena semuanya adalah hamba-hamba Allah SWT. Kita bisa hidup di negara yang sama, kita bisa naik di pesawat yang sama, kita bisa naik di kapal yang sama, kita bisa naik di bus yang sama,
kita bisa masuk di sekolah yang sama. Apa sebabnya? Karena dalam muamalah seperti ini, kita tidak boleh membedakan agama, keyakinan, apalagi suku, bangsa, dan ras orang lain. Inilah dia, innama anta munzirun may yakhsha, hanya kepada yang takut saja. Kalau ini kita bayangkan, ini adalah planet-planet yang bertabrakan. Ya, inilah kiamat. Ini sih aslinya dari kembang api, Pak Bus, tapi anggaplah ini adalah planet-planet yang bertabrakan satu sama lain. Nah, beginilah beginilah ilustrasinya kalau terjadi kiamat. Karena alam semesta ini kan isinya planet-planet, Pak Bus kalian. Ya, baik planet yang ada di dalam galaksi Bima Sakti kita atau Milky Way kita, ataupun galaksi yang ada di tempat lain seperti Andromeda misalnya. Yang ada planet-planet yang ada. Ketika planet-planet ini keluar dari orbitnya masing-masing, dia kan akan jalannya menjadi menyimpang, akhirnya tabrakan dengan planet lain. Terjadilah benturan-benturan seperti ini. Yang kita saksikan adalah bunga api seperti ini ketika planet-planet itu bertabrakan satu sama lain. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Apabila hari itu sudah datang, karena kan tadi mereka bertanya, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha tima anta min dzikraha. Lalu kemudian dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada hanyalah pemberi peringatan. Ya. Innama anta mundzirun may yakhshaha. Kamu hanyalah pemberi peringatan kepada yang takut saja. Ka'annahum yauma yarawnaha. Siapakah itu yang disebut dengan yakhsha tadi, takut? Nah, jadi kita mulai definisi takut tadi. Apa yang dimaksud dengan yakhsha tadi? Nah, ini dia. Mulai dari sini nih. Yang namanya takut kepada Tuhannya itu adalah orang yang seakan-akan, ka'annahum, mereka itu seakan-akan yauma yarawnaha, pada saat mereka menyaksikan kejadian itu, yaitu kematian itu. Jadi pada saat dia mati, ataukah dia bayangkan kalau dia mati, lam yalbathu, mereka itu hidup di dunia tidak lebih daripada illa, kecuali asyiyatan. Asyiyan ini isya. Asyiyatan auduhaha. Hidup di dunia ini hanya sekedar seperti waktu isya saja, atau waktu malam, sore saja. Auduhaha, ataupun waktu pagi saja. Jadi coba Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ayat ini, kalau kematian sudah datang kepada kita ini, yauma yarawna, kalau kita sudah melihat kematian itu, maka pada saat itu kita baru sadar bahwa ternyata kehidupan kita sebentar sekali, Pak Bos sekalian. Sekarang karena kematian belum datang, kita merasa masih ada hari esok, lusa, dan sebagainya. Kita masih bisa bikin planning tentang tahun 2023, 2024, bahkan sampai 2050 misalnya. Kita bisa bikin planning sampai ke sana. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian, bagi mereka yang yakhsyaha, dari sini muncul mungkin yang dialamatkan sebagai hadis. Saya katakan mungkin karena ada yang mengatakan itu hadis, saya mengatakan bukan, yaitu bahwa kalau kita hidup di dunia, maka kita harus bekerja seakan-akan hidup selamanya. Dan kalau kita ingat akhirat, kita harus beribadah seakan-akan besok mati. Jadi artinya apa, berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, begitu kita melihat kematian itu, maka kita tidak merasa tinggal di dunia kecuali hanya asyiyatan auduhaha, sebentar sekali saja. Ya. Jadi sama tadi itu dengan yang dialamatkan sebagai hadis tadi itu, yaitu bahwa kita harus melewati dunia kita ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan hidup selamanya kalau dunia. Jadi kalau kita bekerja, bikin planning yang panjang. Tapi ingat, kita juga harus ingat bahwa kita ini adalah makhluk yang hidup, yang pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Begitu kita ingat mati, maka kita harus beribadah ka'annaka tamutu gada, seakan-akan mati besok. Seakan-akan mati besok. Jadi lam yalbasu illa asyiyatan aw duha. Tidaklah mereka itu tinggal di muka bumi kecuali hanyalah di waktu sore atau di waktu pada harinya. Dan Bapak sekalian, cobalah kita renungkan bersama-sama. Itu pasti benar-benar ini benar ayat ini kalau kita rasakan. Begitu tiba-tiba malakul maut datang, langsung tiba-tiba tidak merasa punya apa-apa lagi.
Terus kemudian semuanya berlalu begitu saja. Seperti benar-benar hanya sepintas kehidupan ini. Dan ini berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran, Pak Buskala. Bukan hanya di ayat ini, tetapi di ayat-ayat lain. Kita lihat misalnya dari surat Al-Baqarah ini. Kita lihat di sini. Au kalladzi marra ala qaryatin. Allah berikan contoh seperti orang yang melewati sebuah negeri. Ya. Au kalladzi marra ala qaryatin. Seperti seorang yang melewati sebuah negeri. Ada yang mengatakan bahwa orang ini adalah seorang nabi, ya. Ketika dia melewati negeri, lalu kemudian dia berpikir bagaimana nanti melewati negeri itu yang melihat tulang belulang, lalu dia berpikir gimana caranya Tuhan menghidupkan tulang belulang ini. Lalu kemudian Allah matikan. Kita teruskan baca dulu. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusya. Dan negeri yang dilewati itu sudah hancur. Khawiyatun ala urusya. Rumah-rumah di sana sudah roboh. Atap-atapnya sudah jatuh ke tanah. Dan di sana di mana-mana ada tulang belulang bergelimpangan. Karena negeri ini tadinya negeri yang ditimpa musibah besar sehingga kemudian penduduknya yang tidak berhasil menyelamatkan diri mati, meninggal dunia. Qala, tiba-tiba dia berkata di dalam hatinya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Begitu menyaksikan tulang belulang di mana-mana, tiba-tiba terbetik dalam hatinya bagaimana Allah menghidupkan ini. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti. Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah kematiannya? Kan sudah jadi tulang belulang seperti sering kita tanyakan juga. Fa'amatahu, maka Allah matikan dia. Fa'amatahu Allah mi'ata amin, selama 100 tahun. Jadi fa'amatahu Allah mi'ata amin, kalau sudah mati 100 tahun kan sudah pasti sudah jadi tulang belulang juga. Bahkan mungkin tulang belulangnya juga sudah hampir tidak ada. Summa ba'athahu, setelah 100 tahun Allah membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Setelah hidup kembali, Allah bertanya, qala, kam labistah, berapa lama kamu tinggal di sini? Maksudnya mati, dalam kematian. Qala labistu yauman aw ba'da yaumin. Ya. Jadi qala, jadi maksudnya setelah orang itu dimatikan oleh Allah SWT, Allah bertanya, kam labista? Qala labistu yauman aw ba'da yaumin. Dia berkata, saya hidup atau saya menjalani ini 1 hari atau setengah hari. Yauman aw ba'da yaumin. Sehari atau setengah hari. Qala, Allah berfirman, bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu melewati masa ini 100 tahun. Kamu mati 100 tahun. Qala bal labista mi'ata amin. Kamu melewati hidup ini selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika. Coba perhatikanlah kepada makananmu. Wa syarabika, dan minumanmu. Lam yatasanna, tidak berubah. Nah, apa yang kita lihat di sini jemaah sekalian, ada 2 peristiwa. Satu adalah mati 100 tahun, satu makanan tidak berubah. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahkan kita lihat ini himarnya sudah menjadi tulang belulang. Wanzur ila himarika. Perhatikan kepada himar kamu, keledai kamu sudah jadi tulang belulang juga. Nah, jemaah sekalian, apa yang bisa kita lihat? Jadi ada 2 di sini. Yang pertama orangnya dan keledainya mati, tetapi yang kedua adalah makanannya tidak berubah. Nah, apa yang bisa kita tangkap jemaah sekalian berbahagia? Nah, kita lihat bahwasanya kedua peristiwa ini sama-sama keluar dari ruang waktu. Cuma satunya itu mati dalam pengertian menjadi tulang belulang, yang satunya adalah tidak berubah. Jadi peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa ada yang ketika mati itu tubuhnya berubah, seperti tadi seperti keledai menjadi tulang belulang, tapi ada juga benda di sana tidak berubah, yaitu makanan. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Di dalam kehidupan dunia ini 2 hal ini bisa saja terjadi. Kita lihat kebanyakan kita kalau meninggal berubah menjadi tulang belulang. Tetapi ada orang seperti Nabi Isa, Nabi Khidir, Imam Mahdi juga sebetulnya dikatakan meninggal karena atau disebutkan juga wafat dalam Al-Quran, tetapi dia tidak rusak tubuhnya seperti mana tadi makanan. Nah, ini menjelaskan kepada kita semuanya, Bapak Ibu jemaah sekalian, bahwasanya apabila kita mati, kita keluar dari ruang waktu. Dan pada saat kita di luar ruang waktu melihat yang waktu seperti sebentar saja. Jadi ulangi, kalau kita di luar ruang waktu melihat keadaan di ruang waktu, di dalam ruang waktu, maka kita melihatnya sebentar sekali saja.
sepetang atau sepagi saja, sehari atau setengah hari saja. Walina ja'alaka ayatan linasi, untuk kami jadikan kamu sebagai tanda bagi manusia. Wanzur ilal izam, coba perhatikan tulang belulang itu. Kaifanun shizuha, bagaimana kami menyusunnya kembali. Summa naksuha lahman, kemudian kami berikan kembali daging. Falamma tabayyana lahu, maka tatkala orang itu melihat dengan jelas kejadian itu, qala, maka barulah dia berkata, a'lamu, saya sekarang sudah tahu, annallah ala kulli syai'in qadir, Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini adalah peristiwa jemaah sekalian berbahagia yang ada yang mengatakan bahwa kejadian itu terjadi pada seorang nabi. Nabinya siapa? Timbul macam-macam perdebatan atau diskusi tentang siapa nabi tersebut. Kemudian kita lihat lagi surat Al-Isra. Surat Al-Isra surat 17 ayat 52. Yauma yada'ukum, pada hari ketika Allah memanggil kalian, fatastajibuna, lalu kalian harus mengijabahnya. Jadi ketika kita sudah dipanggil ke sisi Allah, semua kita harus mengijabahnya. Bihamdi, seraya memuji Dia. Watazunnuna, jadi setelah kita keluar dari dari alam barzakh, kemudian memenuhi panggilan Allah SWT, watazunnuna, lalu kemudian kita berpikir, kita menyangka in labistum, bahwa kita ini tinggal di dalam alam barzakh illa qalila, kecuali sebentar. Jadi bisa juga bermakna dalam kehidupan dunia. Jadi begitu kita dipanggil oleh Allah melalui malakul maut, dicabut nyawanya dan pasti harus memenuhinya, kita harus kembali kepadanya dalam keadaan memujinya, dan kita menyangka bahwa ternyata kehidupan kita di dunia kecuali hanya sebentar. In labistum illa qalila, tiadalah kalian tinggal dalam kehidupan dunia kecuali hanya qalila, sedikit saja. Jadi berkali-kali dalam Al-Quran menyebutkan ini, Pak sekalian. Kita lihat lagi adalah cerita Ashabul Kahfi. Wa kadzalika ba'atsnakum, ini setelah Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Wa kadzalika ba'atsnakum, begitulah kami bangkitkan kalian, mereka. Liyatasa'alu bainahum, supaya mereka saling bertanya-tanya. Kan ada 7 orang menurut riwayat. Mereka begitu dia bangun bertanya-tanya, kira-kira berapa lama mereka tertidur. Qala qailun, salah seorang di antara mereka berkata, qala qailun minhum, salah seorang di antara mereka berkata, kam labistum, berapa lama kalian? Jadi yang satu mendahului yang lain bertanya, kira-kira kalian berapa lama tidur di sini? Qalu, mereka yang ditanya berkata, labisna yauman au ba'da yaumin. Kami tidur atau berdiam di sini hanya sehari atau sebagian hari saja, setengah hari saja. Kami tinggal di dalam gua ini sehari atau setengah hari, coba. Padahal mereka tinggal di sana kan kita paham di ayat sebelumnya 300 tahun ditambah 9. 300 tahun versi Masehi, 309 tahun versi Komariah. Versi Syamsiah 300 tahun, versi Komariah 309 tahun. Kalau mereka berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Allah lah yang paling tahu berapa lama kalian tinggal di sini. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya Toha lagi, kita lihat di sini. Ya. Yauma yunfakhu fis-sur, pada hari ketika trompet sangkakala ditiup. Wa nakhsyurul mujrimun, kami kumpulkan para pendosa itu, yauma izin, pada hari itu, zurqa, dalam keadaan mata yang kebiru-biruan. Ya, zurqa itu azrak itu kan biru. Jadi yauma izin zurqa, dalam keadaan kebiru-biruan, bisa saja dalam keadaan pucat, ya, dalam keadaan pucat kebiru-biruan. Yatakhafatuna bainahum, lalu kemudian mereka saling berbisik. Setelah mereka bangkit, mereka berbisik, in labistum illa asyra. Kalian itu, jadi mungkin ada yang bertanya di antara mereka, berapa lama tadi kita tidur? Ada yang mengatakan maksudnya di alam barzakh ataukah di dunia. Mereka berkata, ada yang berkata, in labistum illa asyra. Kalian hidup di dunia itu tidak lebih daripada 10 hari. Illa asyra, kecuali 10 hari. Tapi apa jawaban di sini? Nahnu, kami, kata Allah, a'lamu, yang lebih mengetahui. Bima yaqulun, dari apa mereka katakan. Iz yaqulu, ketika mereka berkata amsalum, seperti mereka katakan tadi, tariqatan in labistum. In labistum illa yauma. Jadi sebagaimana tadi mereka sebutkan di atas 10 hari, sebetulnya in labistum ini kata Allah, in labistum, tiadalah kalian hidup di dunia illa yauma, kecuali hanya sehari saja. Jadi coba lihat di mas sekalian. Jadi sebetulnya kehidupan kita di dunia ini Pak sebetulnya sebentar sekali.
In labistum illa yauma. Kita terakhir lihat ini surat Al-Mu'minun. Ya. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 112. Qala, Allah berfirman setelah mereka meninggal dunia. Jadi setelah mereka meninggal dunia Allah bertanya, kam labistum fil ardi. Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Nah ini di muka bumi. Berapa lama kamu hidup di muka bumi? Ada dasinin aslinya beberapa tahun. Ini ada dasinin sejumlah tahun. Ya. Kita artikan ini sejumlah tahun. Ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang 100 tahun. Pokoknya ada dasinin. Lalu qalu, mereka kemudian berkata, mereka yang ditanya tadi oleh Allah berapa lama hidup. Mereka menjawab, labithna yauman aw ba'da yaumin. Rasa-rasanya kami hidup di dunia cuma sehari atau setengah hari saja. Coba. Jadi berapa lama kamu hidup di dunia? Dia katakan labithna yauman aw ba'da yaumin. Rasanya kami hidup sehari atau setengah hari saja. Fas'alil adin. Allah mengatakan, coba tanya orang yang menghitung dengan sebenar-benarnya. Maksudnya menghitung berdasarkan kejadiannya sesungguhnya. Ternyata ada yang 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Tapi semuanya merasa yauman aw ba'da yaumin. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan kita di dunia ini sebentar sekali saja. Walaupun kita bisa menghitung tahun 2000, 2001, 2021, dan seterusnya, tapi sebetulnya kalau nanti kita sudah keluar dari alam ruang waktu, itu kelihatannya cuma sebentar sekali. Ingat, kalau kita sudah keluar dari alam ruang waktu, sebentar sekali. Contohnya begini Pak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu naik pesawat, sewaktu masih di airport, di bandara, ketika pesawatnya akan terbang, take off, itu kan pesawatnya cepat sekali, kencang sekali larinya, cepat sekali. Itu kan larinya ratusan kilometer per jam itu, ketika dia mau take off itu pesawat. Dan ketika dia sudah take off itu pesawat, sudah terbang itu pesawat, kecepatannya naik terus. Sampai diperkirakan sekitar 750 km per jam. Itu pesawat. Pesawat komersial yang besar, 750 km per jam. Bahkan ada yang mengatakan ada yang sampai 900 km per jam. Bayangkan Pak, 900 km per jam. Kita naik kendaraan, saya naik mobil atau naik kereta saja, kecepatannya 100 km per jam itu cepat sekali. Ini di atas 900 km per jam. Dan ketika pesawat itu sudah di atasnya awan, sudah tidak ada awan di sekitarnya, kan itu pesawat naik terus sampai berada di atasnya awan, awannya jauh di bawah. Dan kemudian datang malam, gelap gulita. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu merasakan pesawat itu berjalan? Jawabannya tidak. Pesawat itu terasa cuma diam di atas angkasa. Kita tidak merasa berjalan lagi itu pesawat. Kenapa? Karena tidak ada pembanding, tidak ada komparasi lagi Pak Ibu sekalian. Tidak ada lagi gedung-gedung di samping kita, tidak ada lagi awan-awan yang kita lewati. Awan sudah di bawah kita. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita keluar daripada suasana yang biasa, maka ternyata tidak berasa kalau kita berjalan. Begitulah juga. Begitu kita meninggalkan dunia ini, kita keluar dari alam ruang waktu, maka ternyata kita berasa kehidupan di dunia itu cuma sehari atau setengah hari saja, Pak Bos. Jadi oleh sebab itulah marilah kita jangan pernah mensia-siakan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini. Apa sebabnya? Karena masa kita sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kita merasa menghitung sekian tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi ternyata setelah kita keluar dari alam dunia ini, ternyata terasa tidak, cuma sehari saja. Persis seperti tadi di pesawat. Begitu kita naik di ketinggian 30.000 kaki, di atasnya awan, apalagi sudah malam hari, gelap di mana-mana, maka kita tidak merasakan pesawat itu bergerak. Padahal pesawat itu bergerak dengan kecepatan 700 sampai 900 km per jam. Kalau di darat itu luar biasa cepatnya. Naik mobil saja dengan 100 atau 120 km per jam itu sudah bagi kita penumpang sudah mengerikan. Nah, tetapi beginilah jemaah sekalian. Jadi ini artinya apa? Waktu yang kita hitung itu ternyata relatif. Jadi oleh sebab itulah marilah kita seperti di dalam ayat ini. Karena ayat surat ini Pak sekalian dimulai dengan wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta, tetapi ditutup dengan ka'annahum yauma yarawna lam yalbasu illa asyiyatan auduha. Jadi setelah manusia itu dicabut nyawanya oleh malaikat, baik malaikat yang gharqa ataupun nashta,
malaikat yang kasar ataupun yang lemah lembut, semua kita begitu meninggalkan dunia ini, maka seakan-akan kita hanya hidup di waktu sore atau pagi saja. Inilah akhir daripada ayat ini. Jadi bisa dikatakan surat An-Nazi'at ini berbicara tentang kematian, berbicara tentang siapa kita pada saat akan meninggal dunia. Fir'aun dibicarakan di dalamnya hanya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja betapa orang yang disebut dengan tokoh itu, orang yang kemudian nanti dikirim kepadanya yang kasar. Jadi Fir'aun berkuasa atas segala-galanya pada saat itu. Bahkan dia katakan bahwa sungai Nil itu ada di bawah kaki saya, maksudnya di bawah kekuasaan saya. Kalian semuanya tidak punya Tuhan kecuali aku, ana rabbukumul a'la. Nah, ini adalah contoh orang yang kepadanya nanti Allah kirim malaikat. Dan ternyata pada saat malaikat malaikat pencabut nyawa yang kasar datang kepada Fir'aun, Fir'aun tidak bisa berbuat apa-apa. Dicabut nyawanya pada saat sedang tenggelam di lautan. Maka pada saat dicabut nyawanya dia sudah melihat malaikat, barulah di sana dia kaget dan berkata, amantu birabbi Bani Israel. Aku sekarang sudah beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Amantu birabbi Musa wa Harun. Aku sekarang sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi Bapak Ibu sekalian, masih ada kemanfaatnya kalau pada saat itu kita mengatakan amantu birabbi Musa wa Harun, amantu birabbi Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada lagi gunanya Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itulah ini fungsinya tadi Al-Quran. Inilah fungsinya kenabian, yaitu kamu Muhammad tidak ada tugasnya kecuali munzirun. Innama anta munzirun may yakhshaha. Tiadalah tugas kamu Muhammad kecuali hanya memberi peringatan saja kepada manusia. Itu pun juga hanya secara khusus kepada mereka yang takut. Yakhsha, apa artinya takut? Dia takut bahwa dia akan mati. Jadi Bapak sekalian, tahapan paling awal untuk mengenal Allah, tahapan paling awal untuk beragama adalah menyadari, menanamkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita ini makhluk hidup yang pasti akan berakhir dengan kematian. Setelah kemudian kita menyadari bahwa kita ini makhluk hidup dan pasti akan mati, maka timbullah pertanyaan, apa nanti yang terjadi setelah kita kematian? Mulailah kita ingin mengetahui. Kita sudah tahu sebelumnya, berpikir itu adalah bergerak dari yang kita sudah ketahui menuju yang boleh diketahui. Apa yang kita sudah ketahui, kita pasti mati. Ini semua pengetahuan umum, semua manusia tahu, pasti akan mati. Nah, itu kita sudah ketahui. Lalu kemudian kita berpikir menuju kepada yang belum diketahui, yaitu apa yang terjadi setelah kita mati. Itu artinya belum diketahui. Maka kita kemudian butuh informasi. Informasi itu adalah kitab suci Al-Quran. Informasi itu yang dibawa oleh Nabi sehingga Allah berkata kepadanya, innama anta mundhiru may yakhshaha. Kamu Muhammad tidak lain hanyalah pemberi peringatan belaka saja kepada mereka yang takut. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang benar-benar mengembalikan pikiran kita, hayalan kita, imajinasi kita yang terikat dengan dunia di luar sana, kembali kepada jiwa kita yang paling asasi, yang paling mendasar. Sehingga kita bertanya pada diri kita, fa'ila aina tazhab, kemana kalian akan pergi? Kemana kamu akan pergi? Ini nanti kita akan ketemu dengan surat itu juga. Sebuah pertanyaan, ila aina tazhab, kemana kamu akan pergi? Apa yang akan terjadi nanti setelah malaikat mencabut nyawa kita? Bagaimana nanti kalau ternyata di akhir hayat kita yang mencabut nyawa kita adalah an-nazi'ati gharqa dan bukan an-nasyitati nashta. Kita berlindung dari Allah SWT dari hal seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan puasa ini yang memaksa kita untuk tidak berpikir makanan minuman, supaya kita berpikir tentang diri kita. Kita sudah bahas tadi pagi, supaya kita muhasabah diri kita. Dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah barakallahu ta'ala. Baiklah, Ustaz. Akhir kesudahannya berbeza dengan kita-kita yang terikat dengan alam ruang dan waktu tadi, merasakan hidupnya macam panjang pada pendek, maka berbeza dengan insan kamil di makam kamilah tadi,
mereka walaupun berada kat bumi ni, tapi mereka tidak pernah sekali pun sejak alam-alam tu Rabbikum terpisah daripada Allah, kekal menyatu. Sebab tu mereka merasa satu kebertanggungjawaban untuk menampakkan sebagaimana surah Yasin nampakkan betapa nikmat berada di sisi Allah itu adalah satu benda yang tidak mengikat kita, tidak membebankan kita segi ikatan-ikatan yang tawar tadi, tenggelamkan kita ke dasar lautan duniawi tadi. Maka apakah ini konklusi bahawa mereka hidup hakiki sebelum datang matian duniawi? Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, dibutuhkanlah perenungan terus-menerus supaya kita ini benar-benar merasakan bahwa kita ini pasti akan mati. Karena seperti juga pertanyaan Pak tadi pagi Ustadz kita Ustadz Syafi'i, bahwasanya penyakit ini adalah yang berbahaya itu adalah hubud dunia. Karena begitu kita cinta dunia, kita lupakan kematian. Padahal kematian walaupun kita lupakan tetap akan datang. Ulangi lagi Pak sekalian, kematian itu walaupun kita lupakan tetap dia akan datang. Kita lupa atau tidak lupa tetap dia akan datang. Oleh sebab itu lebih baik kita tidak melupakannya, tapi selalu ingat kematian itu. Saudara kita lihat kematian itu. Nah Bapak Ibu jemaah sekalian serbaik berkenaan dengan pertanyaan Pak Nur tadi, kita sampaikan agar kita tidak seperti yang dikhawatirkan tadi beliau, maka sepertilah kita yang diinginkan Nabi. Suatu saat setelah salat subuh, Nabi menyapa sahabatnya. Kaifa halukum, kata Nabi kepada mereka. Mereka menjawab, bi khair alhamdulillah. Nabi mengatakan, apa yang kamu maksud dengan bi khair alhamdulillah, baik. Dia katakan, ya karena kami masih bisa bangun salat subuh ini. Alhamdulillah. Kata Nabi, cuma itu saja. Iya, kata sahabat itu. Itu belum kategori khair namanya. Ya, itu imanmu belum khair kalau seperti itu. Lalu bagaimana khairnya iman kami ya Rasulullah? Rasul mengatakan, khair itu adalah apabila ketika tadi kamu salat subuh, tidak yakin lagi bisa salat zuhur. Jadi pada saat salat subuh, kamu tidak yakin lagi masih bisa salat zuhur. Dan pada saat salat zuhur asar, tidak yakin lagi bisa salat maghrib, isya. Dan ketika salat maghrib dan isya, tidak yakin lagi masih bisa salat subuh. Jadi inilah jemaah sekalian terbaik. Jadi kita tidak boleh yakin masih bisa. Siapa yang ketika salat subuh masih merasa bisa sampai salat zuhur, berarti telah mengidap penyakit tohok. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lah yang mengatur kehidupan ini. Padahal kita ini otoritas mutlaknya Allah. Jadi penguasa mutlak kita itu tiba misalnya jam 10 pagi tiba-tiba Allah yang mengambil kita. Ya udah kembali kepadanya. Dan banyak sekali di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang tidak pernah menyangka kalau ternyata tidak akan sampai lagi waktu salat zuhur ketika pagi, ketika jam 10 misalnya. Banyak, entah karena kecelakaan, entah karena dibunuh, entah karena jatuh, entah macam-macam lah. Entah karena serangan jantung, pokoknya banyak kejadian seperti ini. Kita baca dan baca sejarah, cerita-cerita orang yang meninggal di sekitar kita. Banyak sekali di antara mereka tidak menyangka bahwa tiba-tiba akan meninggal dunia. Tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba datang gempa seperti di Turki. Orang-orang di Turki ketika malam itu pasti masih bercanda dengan keluarganya. Masih bikin rencana-rencana esok harus menemui siapa, menjalankan apa, menghitung berapa, semuanya sudah ada. Tapi ternyata sebelum subuh datang, sebelum pagi datang, gempa bumi itu meruntuhkan gedung-gedung apartemen mereka, lalu kemudian puluhan ribu mereka yang terkubur di sana. Pada saat itu, jadi artinya puluhan ribu orang yang tadinya punya cita-cita, punya rencana esok pagi, rencana itu tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka tidak melewati malam itu. Mereka tidak sempat lagi menyaksikan matahari terbit untuk esok harinya. Karena sebelum matahari terbit, gedung apartemen mereka sudah roboh dan mereka sudah meninggal tertimbun di sana. Dan ini kejadian seperti sering terjadi di mana-mana. Sering terjadi di berbagai tempat di belahan dunia. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, kejadian ini bukan sekali dua kali, berkali-kali, dan bukan hanya satu orang dua orang, tapi semua orang meninggal dunia mengalami hal yang sama.
Oleh sebab itulah Bapak Ibu melalui tadi pertanyaan Pak Nur harusnya mengingatkan kita bahwa benar-benar kalau kita ingin hati kita terikat dengan Allah, satu, selalu kita merasa kematian sebentar lagi datang. Ulangi lagi, selalu harus kita merasa sebentar lagi kematian datang. Sehingga hati kita selalu teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa menyebutnya supaya kita selalu eling. Karena dengan eling itu kita waspada. Eling lan waspodo. Kalau kita tidak eling, kita tidak waspada. Waspada artinya apa? Kita siap setiap saat. Jadi yang namanya waspada itu setiap saat kita siap. Kapan saja Allah memanggil kita, kita seperti tentara, seperti askar, siap. Yang namanya tentara begitu dipanggil sama atasannya, siap jawabannya. Tidak boleh berkata kenapa, siap. Nah begitulah juga. Kalau tentara sejak kepada atasannya, kepada komandannya harus berkata siap, masa iya kita tidak berkata siap kepada Allah? Allah itu adalah komandannya para komandan. Allah itu adalah penguasanya para penguasa. Allah itu adalah rajanya segala raja. Maka kalau saja kepada pemimpin kita berkata siap, harusnya apatah lagi kepada Allah Rabbul Alamin. Berikutnya lagi Pak Muskana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kedengaran suara yang tadi Pak Kamal dulu, jadi Pak Kamal dulu baru Ustaz Wahyudin. Jadi Ya, diurut. tafadhal ya. Afwan Ustaz. Ustaz, mohon pencerahan Ustaz tentang perubahan takdir atau disebut al-bada Ustaz. Afwan Ustaz, syukran. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi Mas sebagai kita sampaikan bahwa Allah menjanjikan kepada kita kalau kita berdoa bisa dijabah doa kita. Selama doa tadi diiringi dengan ikhtiar tadi. Kita sudah berkali-kali mengatakan doa itu harus disertai dengan ikhtiar. Karena doa dan ikhtiar satu paket. Ya. Jadi mas sekalian, jadi pada saat Allah berkata, ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepada aku, maka pasti aku akan mengijabah. Di rangkaian ayat-ayat puasa, ada satu ayat yang masuk di tengah-tengahnya, itu ayat doa, 186. Ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, terutama di bulan Ramadan seperti ini, fa inni qarib, maka aku sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doanya. Nah, pertanyaan apa doanya itu? Apa tugasnya doa itu? Merubah keadaan. Jadi harusnya kita kiri, tapi karena doa kita ke kanan. Nah, berarti kan ada badak namanya di sini. Kalau kita tidak terima badak, berarti kan menolak yang namanya doa. Terus untuk apa lagi doa? Jadi semuanya menjadi predestinasi namanya. Kita harus menjadi jabariyah namanya. Jabariyah itu ya kita hanya mengikuti apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan tetapkan pada kita. Nah, sedangkan kalau misalnya ada kita terima badak, berarti kan bisa terjadi perubahan. Ya, bukan keputusan Allah yang dirubah sebetulnya, tetapi Allah memenuhi janjinya kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janjinya. Apa janjinya Allah? Dia bilang tadi, berdoalah kepada aku, pasti akan kuijabah. Ujibu da'wata da'izada'an. Aku akan mengijabah doanya hamba-hambaku yang berdoa. Itu kan janji dia. Dan kalau dia tidak melakukan itu, berarti dia adalah mengingkari doanya dan mengingkari janjinya. Dan itu mustahil bagi Allah SWT. Maka bagaimana caranya itu ada namanya bada. Jadi bada itu adalah perubahan. Dan dikatakan tadi Pak Kamal, perubahan takdir, ketetapan. Ketetapan Allah berubah. Jadi ketika misalnya kita merasa bersalah lalu datang kepada Allah berdoa supaya diampuni dosanya dan kita berusaha untuk itu, Allah pasti akan menunjukkan kepada kita jalan yang benar. Nah, terjadi badak lagi di sana. Dengan demikian, mau tidak mau harus kita terima badak perubahan. Berikutnya lagi Pak Ustaz Hidin. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja Ustaz. Ini masih juga terkait dengan ayat-ayat puasa. Wabil khusus soal sahur Ustaz ya. Ada saya menemukan ini yang mungkin yang pendapat saya mungkin saya yang keliru atau tidak. Ada yang saya temukan adalah seakan-akan ada pertentangan antara hadis dengan ayat Allah gitu. Soal sahur itu secara tegas dalam Al-Qur'an itu ada 2 ayat. Secara harfiah itu kan wa yastaghfiruna bil asar atau bil wal mustaghfirina bil aksar, itu di surah Az-Zariyat sama surah Al-Imran ayat 12 dan surah Az-Zariyat ayat 18 kalau tidak salah.
Ya. Terus ada hadis bahwa sahurlah kamu, yang dimaksud sahur itu adalah makanlah kamu, karena kan dalam makan itu ada keberkahan gitu. Nah ini seakan-akan bertentangan menurut saya, Ustaz. Mohon saya diluruskan kalau saya yang keliru, karena di hadis itu kan bicara soal makan, sementara di ayat itu bicara tentang istighfar, memperbanyak istighfar gitu, bukan bicara tentang makan gitu. Seharusnya hadis itu menjelaskan menderify itu ayat-ayat itu tentang sahur gitu. Terus bagaimana juga dengan ayat Al-Quran pada surat 180 Al-Baqarah itu, kulu wasyrabu hatta yatabayyana abyadu aswad itu. Itu kan bicara tentang makan dan minum juga. Tapi ini bicara soal waktu nih menurut saya, hatta yatabayyana, waktu mulai puasa gitu. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat seperti agak bingung saya menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuma sekian berbahagia, jadi kita kumpulkan beberapa ayat ya di surat Ali Imran tadi. Ya, yastaghfiruna bil ashar ini dua kali muncul dalam Al-Qur'an. Ya, kita bahas dulu nih ya. Iya, ayat 17 Ali Imran sama ayat 18 Al-Zariyat ya. Iya, Ali Imran ayat 17 ya. Iya, 17 Ustaz. Ya, ini dia. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi Ya, cuma sekali kita ambil satu saja contohnya. Di ayat 17 wal mustaghfirina bil ashar. Jadi jemaah sekalian, apakah bertentangan ayat ini dengan di sana, dengan kulu washrabu hatta yatabayyana tadi, dengan ini? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal fajri, kamu gitu. Apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak, jemaah sekalian. Inilah dalam Al-Qur'an ada namanya ijmal, dan ada namanya takhsis. Jadi ada yang bersifat ijmal, ada yang bersifat khusus. Jadi yang dikatakan di surat Ali Imran ini wal mustaghfirina bil ashar ini bersifat umum. Ini artinya apa? Karena mayoritas waktu kita itu kan 365 hari dalam satu tahun adalah kita setiap hari memasuki waktu sahur. Dan karenanya mainstream kegiatannya adalah istighfar harusnya, wal mustaghfirina bil ashar. Satu. Lalu bagaimana dengan tadi waktu wasrabu? Nah, khusus untuk berbulan Ramadan saja. Jadi khusus untuk bulan Ramadan, dan makan dan minum di waktu sahur setara dengan istighfar. Ketika Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, berarti di sini ya, berarti kulu washrabu di sini hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, yang kemudian kita simpulkan dengan sahur itu minal fajri, maka ini adalah setara dengan istighfar. Itulah sebabnya makanya makan sahur itu penting sebetulnya, afdal, walaupun tidak sampai pada tingkat wajib. Tapi memang ada mazhab yang mengatakan itu wajib. Tetapi sebagian masyarakat kita menganggap itu hanya sunnah muakkadah. Tetapi walaupun sunnah muakkadah, tetapi intinya adalah berdasarkan itu setara dengan istighfar. Karena aktivitas itu sama, misalnya kalau kita misalnya salat zuhur itu kan 4 rakaat ya. Tapi kalau kita salat Jumat kok cuma 2 rakaat. Apa sebabnya? Karena khutbah Jumatnya itu setara dengan salat. Karena khutbah dan salat itu setara, salat dan belajar itu setara, maka dibagi 2 di sana. 50% diambil salat, 50% diambil oleh khutbah. Yaitu salat zuhurnya tinggal 2 rakaat saja. Kenapa? Karena 50-nya tadi, 50%-nya tadi diambil oleh khutbah. Nah, hal yang sama terjadi dengan ini. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa makan sahur ini penting, Pak Bu sekalian. Dia setara dengan istighfar. Ulangi lagi, setara dengan istighfar. Jadi kalau kita bangun waktu sahur, cuma 2 saja kegiatan yang cocok sebetulnya. Satu, secara umum adalah istighfar, wal mustaghfirina bil ashar tadi di sini, ya. Atau yang kedua, kalau kita berniat puasa esoknya, ulangi lagi, kalau kita berniat puasa esoknya, yang kita lakukan adalah sahur. Cuma 2 saja kegiatannya. Jadi kegiatan sahur kita itu cuma 2 macam. Kalau tidak sedang berniat untuk puasa esoknya, ya kita istighfar sambil menunggu salat subuh. Tapi kalau kita niat puasa esoknya, kita sahur sambil menunggu salat subuh, waktu subuh.
Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi saya kira tidak bisa disebut sebagai bertentangan. Ini yang disebut dengan ijmal umum dan ini yang disebut dengan khusus, seperti itu. Ada lagi Pak sekalian? Kalau tidak ada, kita ke screen, mungkin ada di screen. Syukran, syukran. Oke, nanya Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak, boleh agak sedikit nyimbang topik nggak Ustaz? Karena sedikit terusik terkait komentar apa namanya, ya masalah timnas Israel Ustaz. Karena ada yang menggunakan ayat yaitu janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuat engkau berlaku tidak adil. Nah, kemudian itu menjadi justifikasi bahwasannya ya jangan nolak timnas Israel, artinya pisahkan antara olahraga dengan politik gitu Ustaz. Kok saya jadi sedikit terusik karena menggunakan ayat ini bertentangan mengkantor pendapat saya tentang itu Ustaz, timnas Israel, karena ya kan dalam satu sisi juga jangan mendukung agama, menganjurkan jangan mendukung kezaliman Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Baik. Yang pertanyaannya mungkin terkait tentang definisi adil dalam ayat itu juga Ustaz. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Jadi jemaah sekalian, ini kita bahas ayat surat Al-Maidah ayat 8 ya. Surat Al-Maidah ayat 8 yang dikutip tadi Max. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu jadilah qawwamina, sebagai penegak-penegak lillah, semata-mata karena Allah, syuhada, kesaksian. Apa yang disebut kesaksian di sini? Bukan hanya bersaksi di pengadilan, tapi fakta. Jadi dalam mengungkapkan fakta itu, jadilah penegak fakta yang sesungguhnya semata-mata karena Allah. Bil qisti, dengan seadil-adilnya. Wala yajrimannakum, dan janganlah engkau melakukan perbuatan jahat, yajrimannakum, perbuatan jahat atau dosa, syana'anu qaumin, hanya karena ketidaksenanganmu kepada satu kaum. Ala tadilu, yaitu tidak bersikap adil. I'dilu, bersikap adillah. Apa adilnya di sini jemaah sekalian? Adil itu adalah memberikan hak-haknya masing-masing. Ya, adil itu hak-haknya. Memberikan haknya masing-masing, memberikan yang sesuai dengan haknya. Ya. Jadi kalau kita tidak memberikan haknya, ya tidak adil. Contohnya apa? Kita mengatakan Israel punya hak. Israel itu sebagai apa? Ya. Yang berlaga ini siapa? Yang berlaga ini adalah negara atau organisasi. Ya, kita sepakat bahwa ini adalah pertandingan antar negara. Nah, dari sisi kita di Indonesia, kita tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Jadi tidak bisa disebut punya hak. Ya. Yang harusnya punya hak itu adalah Palestina. Kenapa? Karena itu adalah negaranya Palestina dicaplok, diambil, dieksekusi oleh Israel. Jadi dari sisi kita orang Indonesia, berdasarkan konstitusi, tidak usah bicara agama dulu. Berdasarkan konstitusi pembukaan Undang-Undang 45, Israel itu masih adalah menjajah Palestina. Karena dia menjajah, itu bukan negaranya, bukan wilayahnya. Itu negaranya Palestina. Karena dia punya hak. Ketika kita memberikan hak kepada dia, justru kita bersikap zalim kepada Palestina. Jadi bukan bersikap adil kepada Israel, bersikap zalim kepada Palestina. Karena itu haknya Palestina. Seperti itu, Max, saya kira. Jadi harus kita jamkan dulu apakah negara kita mengakui Israel sebagai negara atau tidak. Kan begitu. Selama negara kita tidak mengakui Israel sebagai negara, ya tidak masalah. Kalau misalnya di Malaysia atau di negara yang mengakuinya, tidak ada masalah karena memang dia mengakuinya. Tapi kalau kita di Indonesia kan tidak mengakuinya sebagai suatu negara. Kenapa? Apakah kita benci? Bukan, berdasarkan konstitusi kita. Apa itu konstitusi? Persepakatan bersama sebelum republik ini dibentuk. Atau pada saat republik ini dibuat. Kita sudah bersepakat karena kita sudah merasakan bagaimana pahitnya kolonialisme, penjajahan selama beratus tahun. Kita dijajah oleh Portugal, kita dijajah oleh Spanyol, kita pernah dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Wah, kita sudah syarat sekali dengan pahitnya penjajahan. Justru kalau masih ada orang di Indonesia yang berpaham, kita berikan kesempatan kepada Israel untuk main, menurut saya justru mengkhianati semangat perjuangan para pahlawan kita. Mereka telah tidak menghormati darah dan air mata yang tumpah pada para pahlawan dahulu itu. Jadi kalau saya secara pribadi, apapun harganya, kalau misalnya pihak
pelaksana rugi tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehormatan para pahlawan itu. Ya. Negara ini berdiri karena para pahlawan itu. Dan para pahlawan itu mendirikan negara ini adalah karena melawan penjajahan. Ingat, Indonesia itu tidak disebut ada sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan tidak ada Indonesia, yang ada adalah Hindia Belanda. Indonesia kapan berdirinya? Tanggal 17 Agustus 1945. Merdekanya di atas puing-puing kemerdekaan. Jadi orang yang justru mengatakan kita ini rugi, negara rugi, justru tidak memahami bahwa itu bukan kerugian, itu adalah pengorbanan, itu adalah melestarikan semangat perjuangan para pahlawan kita. Untuk apa? Melawan imperialisme dan kolonialisme. Siapa yang tidak menghormati ini justru menurut saya sama dengan menginjak-injak harkat dan martabat, pengorbanan darah dan air mata para pendiri negeri ini. Begitu menurut saya, Max. Syukuran, Ustaz. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ada lagi? Kalau tidak ada, mas sekalian, kita keluar dari sini. Jadi mohon maaf, itu tadi yang terakhir kayak orasi Pak Bu ya, orasi kemerdekaan. Ya. Tidak apa-apa, sekali-sekali kita orasi kemerdekaan. Kalau tidak ada lagi, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin selamat berbuka puasa Bapak. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih.